mempresentasi algoritma variabel dan kondisi dalam pemrograman. Silahkan. Algoritma tipe variabel dan tipe data. Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah instruksi yang digunakan untuk diterjemahkan menjadi kode-kode program yang kemudian dikompilasi, diinstal, dan dijalankan oleh komputer. Algoritma digunakan untuk memastikan apa yang kita inginkan untuk dijalankan oleh komputer diterjemahkan ke dalam program yang dengan benar, sehingga komputer bekerja sesuai yang diinginkan. Algoritma dan perancangan algoritma. Algoritma dapat dibangun dalam bentuk pseudocode dan flowchart. Pseudocode adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan, dan flowchart adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda-beda. Menggunakan kondisi percabangan. Operator pembandingan dan logika. Operator pembandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai, sedangkan operator logika adalah operator yang digunakan untuk menguji satu atau lebih kondisi logika. Scratch mempunyai 3 jenis operator pembandingan yang dapat digunakan, yaitu lebih besar dari, yang berfungsi untuk menguji apakah suatu nilai lebih besar dari yang dijadikan acuan, lebih kecil dari, yang berfungsi untuk menguji apakah suatu nilai lebih kecil dari yang dijadikan acuan, sama dengan yang berfungsi untuk menguji apakah suatu nilai sama dengan nilai yang dijadikan acuan. Kondisi satu percabangan. Kondisi satu percabangan adalah kondisi ketika suatu proses akan dijalankan jika kondisi bernilai benar atau true. Sebaliknya, jika kondisi bernilai salah atau false, tidak ada proses yang harus dijalankan. Di aplikasi Scratch, kondisi dengan satu percabangan ditangani dengan menggunakan blok perintah if, then, yang terdapat di blok control. Jika kondisi yang ada dipenuhi, semua perintah yang terdapat di blok perintah if, then tersebut akan dijalankan. Sebaliknya, jika kondisi tidak dipenuhi, semua perintah yang ada di dalam blok perintah if, then akan diabaikan. Program akan langsung menjalankan perintah yang ada di bawah perintah if, then. Kondisi dua percabangan. Kondisi dua percabangan adalah kondisi ketika program dapat memilih untuk menjalankan salah satu rangkaian proses tergantung pada hasil pengujian kondisi. Contoh, ketika melakukan penerimaan peserta didik baru, sekolah akan menyeleksi di program Scratch, kondisi dengan dua percabangan diterapkan dengan menggunakan blok perintah if, then, else. Jika hasil pengujian kondisi bernilai true, program akan menjalankan rangkaian alur proses yang ada di dalam blok perintah if, then. Sebaliknya, jika bernilai false, program akan menjalankan rangkaian alur proses yang ada dalam blok perintah else. Contoh, ketika melakukan penerimaan peserta didik baru, sekolah akan menyeleksi calon peserta didik dengan cara ujian tertulis. Peserta didik yang memiliki jumlah nilai di atas 250 akan dinyatakan diterima, dan sebaliknya yang memiliki jumlah nilai di bawah 250 dinyatakan tidak diterima. Kondisi tiga percabangan atau lebih. Kondisi tiga percabangan atau lebih adalah kondisi ketika terdapat tiga atau lebih percabangan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi yang berlaku. Contoh, dosen di perguruan tinggi memberikan nilai dalam huruf A, B, C, D, dan E yang ditentukan berdasarkan nilai rata dari ujian-ujian mahasiswa. Dalam contoh tersebut dapat dilihat bahwa kondisi mempunyai 5 percabangan yang ditentukan dengan menggunakan nilai rata sebagai parameter pengujian. Jika ingin menerapkan kondisi 3 atau lebih
percabangan di Scratch, kita dapat menggunakan blok perintah if dan else. Namun, karena blok perintah if dan else hanya mempunyai 2 percabangan, kita harus menempatkan blok perintah tersebut di dalam blok perintah if dan else yang lain sampai jumlah percabangan yang dibutuhkan dipenuhi. Menggunakan kondisi perulangan. Perulangan dengan jumlah literasi tertentu. 3 jenis blok perintah yang digunakan untuk menjalankan proses perulangan yang berbeda di Scratch dapat dipilih sesuai kebutuhan. Ketiga jenis perulang tersebut adalah repeat, repeat until, dan forever. Perulangan sampai tujuan tercapai. Ketika membangun program, kadang kala kita perlu menjalankan proses secara berulang sampai kondisi tertentu dipenuhi atau hasil yang diinginkan diperoleh. Dalam program yang berupa penghitungan atau simulasi, seringkali proses penghitungan harus diulang secara terus-menerus sampai nilai tertentu dipenuhi. Perulangan forever. Kadangkala di dalam program kita ingin agar proses dijalankan terus-menerus selama program dijalankan atau digunakan. Contohnya, jika kita ingin agar program yang digunakan secara terus-menerus memutar lagu atau bunyi selama program dijalankan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan blok perintah perulangan forever. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kelompok 7 ditampilkan presentasinya. Di share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan mengenai algoritma, variabel, dan kondisi dalam pemrograman. Anggota kami ada Syarlisa Rinaldi dengan absen 31, Sofia Felicia dengan absen 32, Sultan Aldis dengan absen 33, dan Safiro Atala dengan absen 34. Algoritma, variabel, dan tipe data. Penerjemahan suatu algoritma menjadi kode-kode program disebut dengan pemrograman. Algoritma dan perancangan variabel. Komputer adalah suatu mesin yang bekerja menggunakan sinyal digital. Semua perintah yang dijalankan dan data diproses diberikan dalam bentuk kode-kode digital. Pada awal penggunaannya, komputer hanya dilakukan untuk pekerjaan tertentu sesuai peruntukan komputer. Contoh komputer ENIAC yang didesain dengan tujuan utama untuk melakukan perhitungan tabel tembakan artileri di laboratorium penelitian senjata balistik Amerika selama Perang Dunia Kedua. Saat ini komputer mampu melakukan perhitungan matematik, pemrosesan data, pengontrolan mesin, penerjemahan bahasa, simulasi, pemodelan, dan lain-lain. Aktivitas komputer dapat dilakukan karena adanya pemrograman kode-kode program untuk memerintah komputer kemudian dikompilasi menggunakan program kompilator yang sesuai untuk menjadi program atau aplikasi yang dapat diinstal dan dijalankan di komputer. Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan persoalan algoritma merupakan dasar kerja komputer sehingga
ketepatan penulisan algoritma merupakan aktor yang menentukan apakah suatu komputer bekerja dengan benar atau tidak. Memprogram robot. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa algoritma adalah kumpulan perintah atau proses dirangkai untuk dijalankan oleh komputer. Algoritma kemudian diterjemahkan menjadi kode-kode program dan menjadi alat bagi pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer. Sebagai contoh mengenai cara algoritma diterjemahkan menjadi program komputer. Ketika membuat program, seringkali program perlu untuk membaca nilai, menggunakan nilai dalam perhitungan, dan menampilkan hasil perhitungan kepada pengguna. Nilai-nilai ini perlu disimpan dalam suatu objek yang disebut variabel. Pada pemrograman Visual Scratch, ada 3 tipe data untuk variabel yang digunakan, yaitu tipe data boolean, tipe data numerik, dan tipe data teks atau string. Ketika ingin menggunakan variabel dalam program, kita dapat 1. Pada tab klik blok variabel sehingga blok perintah yang ada di blok variabel akan ditampilkan. 2. Klik tombol make ke variabel. Kotak dialog new variable akan ditampilkan. 3. Beri nama untuk variabel tersebut. Selanjutnya, pilih apakah variabel ingin digunakan for all sprites atau for this sprite only. 4. Klik tombol OK. Variabel baru akan ditambahkan ke blok perintah di blok variabel. Selanjutnya, memanipulasi nilai variabel. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan nilai, mengubah nilai, menampilkan nilai, dan menyembunyikan nilai. Menggunakan variabel dalam program. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang diberikan pengguna dan nilai hasil perhitungan. Misalnya, kita akan menggunakan variabel X1 untuk menyimpan nilai X dari titik 1. Variabel Y1 untuk menyimpan Y dari titik 1. Dan juga variabel X2 dan Y2. Selanjutnya, variabel jarak X dan jarak Y digunakan untuk menyimpan nilai jarak dalam arah sumbu X dan Y dari kedua titik, serta variabel jarak untuk menyimpan dan menampilkan jarak dari kedua titik. Untuk menghitung jarak kedua titik, program akan meminta pengguna menginput koordinat titik pertama dan kedua. Dengan menggunakan hukum Pythagoras, program akan menghitung jarak dua titik dalam arah sumbu X dan Y. Selanjutnya, hasil perhitungan akan ditampilkan. Jika digambarkan dalam flowchart begini. Menggunakan kondisi percabangan. Untuk menangani banyak proses yang digunakan untuk melakukan pekerjaan otomatisasi, program perlu menggunakan kondisi percabangan. Ketika bekerja dengan kondisi percabangan, kita akan menggunakan operator perbandingan dan logika sebagai alat untuk menguji satu atau lebih persyaratan. Silakan, Aldis. Silakan, Aldis. Bermasalah ya, Mika ya? Beda. Ketika bekerja dengan kondisi percabangan, program akan menjalankan proses sesuai dengan hasil pengujian pada persyaratan kondisi yang diberikan. Operator perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Adapun operator logika adalah operator yang digunakan untuk menguji satu atau lebih kondisi logika.
Scratch mempunyai 3 jenis operator perbandingan yang dapat digunakan sebagai persyaratan kondisi, yaitu lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sama dengan. Operator lebih kecil dari digunakan untuk menguji apakah suatu nilai lebih kecil dari nilai yang dijadikan sebagai acuan. Operator lebih besar dari digunakan untuk menguji apakah suatu nilai lebih besar dari nilai yang dijadikan acuan. Sedangkan operator sama dengan digunakan untuk menguji apakah suatu nilai besarnya sama dengan nilai yang dijadikan acuan. Scratch mempunyai 3 operator logika, yaitu AND, OR, dan NOT. Selain itu, perlu diingat bahwa Scratch tidak mempunyai operator perbandingan dan dapat digunakan untuk mengakomodasi operasi lebih besar dari atau sama dengan dan lebih kecil dari atau sama dengan. Oleh karena itu, untuk melakukan kedua operasi tersebut, kita harus menggabungkan 2 operator perbandingan yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita perlu mengambil keputusan atau memilih sesuatu berdasarkan kondisi. Misalnya, dalam memilih kegiatan di hari Minggu berdasarkan berbagai kondisi, seperti anggota keluarga, cuaca, lingkungan, biaya, dan sebagainya. Pada kasus tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan mendaki akan dilakukan tergantung pada hari hujan atau tidak. Di aplikasi Scratch, kondisi dengan satu percabangan ditangani dengan menggunakan blok perintah if, then yang terdapat di blok kontrol. Kondisi 2 percabangan adalah kondisi ketika program ujian tertulis. Peserta didik yang memiliki nilai lebih dari 250 dinyatakan diterima. Sebaliknya, yang memiliki nilai kurang dari 250 dinyatakan tidak diterima. Pada kasus ini, jumlah nilai digunakan untuk menentukan seorang calon peserta didik ini diterima atau tidak. Jika digambarkan dalam flowchart akan tampak seperti ini. Di program Scratch, kondisi 2 percabangan diterapkan dengan menggunakan blok perintah if, then, else. Jika hasil pengujian kondisi bernilai true, program akan menjalankan rangkaian alur proses yang ada dalam blok perintah if, then. Sebaliknya, jika hasil pengujian bernilai false, program akan menjalankan rangkaian alur proses yang ada di blok pemerintah else. Kondisi 3 percabangan atau lebih adalah kondisi ketika 3 atau lebih percabangan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisinya yang berlaku. Contohnya, dosen di perguruan tinggi memberikan nilai dalam huruf A, B, C, D, E yang ditentukan berdasarkan nilai rata dari ujian-ujian mahasiswa. Kriterianya adalah nilainya untuk nilai rata 90, di atas 90, nilai B untuk nilai rata lebih dari 80 tapi di atas 90 dan lainnya. Dapat terlihat bahwa kondisi mempunyai 5 percabangan yang ditentukan dengan menggunakan nilai rata sebagai parameter pengujian. Jika ingin menerapkan kondisi seperti itu di Sketch, dapat menggunakan blok if, then, else, lalu menempatkannya di blok perintah if, then, else yang lain sampai jumlah percabangan yang dibutuhkan terpenuhi. Menggunakan kondisi perulangan. Dalam program, ada kalanya alur proses atau perintah dijalankan berulang-ulang agar hal yang diinginkan dari program dapat dicapai. Proses tersebut dikenal dengan istilah kondisi perulangan. Kondisi perulangan tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menggambar pola, memberikan perintah pada karakter tertentu dalam program game, melakukan perhitungan numerik, program simulasi, permodelan, dan lain sebagainya. Scratch mempunyai 3 jenis blok perintah yang digunakan untuk menjalankan perulangan. Ketiga blok perintah tersebut memiliki karakteristik yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai jenis perulangan. Perulangan dengan jumlah literasi tertentu.
Tiga jenis blok perintah yang digunakan untuk menjalankan proses perulangan yang berbeda di Scratch. Dapat dipilih sesuai kebutuhan. Ketiga jenis perulangan tersebut adalah repeat, repeat until, forever block. Perintah ini ditempatkan di blok perintah control block. Perintah repeat digunakan jika kita ingin menjalankan perulangan dengan jumlah literasi tertentu atau literasi yang telah diketahui. Sebagai contoh, kita tahu jika kita akan berlari mengelilingi lapangan yang diulang 10 kali, berarti kita akan berlari mengelilingi lapangan yang diulang 10 kali. Demikian juga dalam program, ada kalanya suatu proses dalam program telah diketahui beberapa kali program harus dijalankan secara berulang. Perulangan sampai tujuan tercapai. Ketika membangun program, kadang kita perlu menjalankan proses secara berulang sampai kondisi tertentu atau hasil yang diinginkan diperoleh. Dalam program yang berupa perhitungan atau simulasi, seringkali proses perhitungan harus diulang-ulang terus-menerus sampai nilai tertentu dipenuhi. Jika ditunjukkan dalam flowchart seperti ini. Pada aplikasi Start, pengulangan sampai tujuan tercapai dilakukan menggunakan blok perintah, repeat until. Ketika menggunakannya, kita harus menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan cara mengatur blok perintah yang berupa operator. Jika tidak ditentukan, proses akan berlanjut secara terus-menerus karena kondisi yang dicapai tidak akan dipenuhi. Perulangan forever. Kadang-kala dalam program, kita ingin agar proses dijalankan terus-menerus selama program dijalankan atau digunakan. Sebagai contoh, kita ingin agar program yang digunakan secara terus-menerus memutar lagu atau bunyi selama program dijalankan. Pada beberapa game, karakter musuh seringkali secara terus-menerus diperintahkan agar bergerak acak atau menyerang tanpa henti. Semua proses ini dilakukan dengan menggunakan blok perintah perulang forever. Sekian presentasi dari kelompok 7 pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa minggu depan kita akan ada pengumpulan tugas film pendek. Minggu depan. Jadi akan setiap kelompok sudah siap dengan film pendeknya. Kau juga belajar online. Untuk tugas kelas membuat buku digital. Mohon ketua kelas sudah mengumpulkan tukar belajar sebelum Pak Jeffrey masuk itu kan kita ingin bertanya ke teman-teman dari semua sekolah itu yang ada di kelas berapa hari di ya. kelas Nanti kan usulan Pak Jeffrey di kiri kan udah kelas 1, 2, 3 gitu. Nanti mungkin kalau tidak itu saja. Nanti informasinya saya sampaikan ke WA Group. Buat yang belum presentasi, upayakan sudah bisa presentasi minggu depan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.